Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Saya berharap Bapak Ibu semua datang dengan keadaan yang baik. Amin. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh menghadap hadirat Allah, ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, hadirat Tuhan akan dapat kita rasakan pada saat malam hari ini. Puji nama Tuhan. Mari kita pujikan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah kita datang dengan penuh kerinduan kepada Allah. Ku datang dengan penuh
lelah, walaupun capek, tidak ada sebandingnya dengan pengorbananmu yang besar Tuhan. Biarlah Tuhan beri kekuatan baru, Tuhan beri kesehatan pada setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau sanjung nama tinggi Yesus, karena Kau yang layak kami sembah dan kami agungkan. Tuhan, kami mohon Roh Kudus yang pimpin dari awal, pertengahan sampai selesainya. Setiap hamba-Mu Tuhan yang bertugas pada malam hari ini, Tuhan urapi dan berkati. Tuhan pakai lebih heran lagi. Bahkan kami yang sudah hadir di tempat ini, Tuhan jamah satu persatu dalam nama Yesus. Biar yang sakit dapat kesembuhan dengan sempurna, yang lemah dapat kekuatan yang luar biasa, yang jalan buntu Tuhan buka jalan. Oh Tuhan, tolong Tuhan, Engkau sumber dan berkat buat semuanya. Apapun yang kami tidak bisa, tetapi Tuhan ada jalan keluar buat setiap kami. Karena di dalam Engkau tiada barang yang mustahil Bapak. Terima kasih Tuhan, Tuhan. Engkau terlalu baik buat kami semuanya. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menyembah dan datang di rumah Tuhan. Ini suatu anugerah yang besar buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Kalau kami melihat dunia ini semakin hari semakin gelap, semakin hari semakin banyak tantangan dan rintangan, tetapi kami anak-anak tebusan darah-Mu, kami bisa berlindung di bawah sayap naungan-Mu. Ini semua anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan, terima kasih atas pembelaan Tuhan, terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada setiap kami. Oh, kami mengucap syukur di hadirat Bapa. Terima kasih. Biarlah apa yang bisa kami perbuat untuk Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Bapa Tuhan, karena waktunya sudah singkat Tuhan. Dunia sudah gonjang-ganjing, biarlah semua boleh semangat melayani Tuhan. Semua boleh menangkan jiwa di bawah kaki-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai Tuhan, dan saudara-saudara kami yang belum tiba, biarlah Tuhan juga tibakan dengan selamat dalam perlindungan Tuhan. Oh terima kasih Bapak. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati dan mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita datang di hadapan Allah dengan penuh kerinduan. Ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Katakan di hadapan hadirat Hadirat-Mu yang Bapa.
mengucap syukur terima kasih atas kehadiran di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, apapun anak-anakmu yang hadir, Kau juga mendengarkan seruan doa kami. Terima kasih Bapa. Ujian penyembahan kami, Kau juga mendengarkannya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga doa syafaat untuk gereja kami Tuhan, UPS, Sawahan, maupun cabang-cabang seluruh Indonesia, terutama pelosok-pelosok di pedesaan terpencil. Kau tidak hamba-hamba kami Tuhan. Tegar kuat iman mereka supaya tidak goyah apapun yang mereka kerja lakukan setiap hari. Kau Maha Tahu Tuhan. Berkati rumah tangga keluarga besar, Kau cukupkan setiap hari kebutuhan anak-anak-Mu Tuhan, terutama pelayan-pelayan yang tambahkan imannya Tuhan, tambah hari tambah heran tetap menjalankan visi dan misi. Tahu jiwa-jiwa yang belum mengenalkan Kau Injil sampai banyak jiwa menangkan selamatkan dimuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak Kudus, berkat Penatua MT Diaken Majelis Tim Gembala bersama staf-staf dari lantai dasar ke lantai 5. Semuanya Kau cukupkan setiap hari kebutuhan di dalam pusat. Berkati juga pelayan-pelayan Tuhan tetap bisa membimbing seluruh jemaat ke arah Kristus. Terima kasih apapun yang program rencana di pusat juga Kau Maha Tahu Tuhan, sesuai kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih. Ini juga roh satu kesatuan buat gereja kami tidak bisa berdiri sendirian, butuh satu sama lain. Ikat dengan tali kasih-Mu ya Bapa, agar kami tetap bergandengan tangan, sepakat sejalan dengan Engkau. Terima kasih Bapak Kudus, terima kasih. Berkati juga pemimpin Tuhan, dipimpin oleh Cucu Julian, terutama kesehatan yang prima, hikmat akal budi bijaksana, terus ikhlas sabar membimbing seluruh pemimpin ke arah Kristus. Terima kasih rumah tangga keluarga bisa anak, menantu, cucu, cicit dalam luar negeri juga Kau berkati, terutama pelayan-pelayan tambah hari tambah heran menjadi saksi-Mu untuk kemuliaan nama-Mu juga. Berkati anak-anak pemimpin yang menyerahkan perpuluhan persembahan bentuk apapun dana sosial Kau juga berkati, yang memberi belum kesempatan kembalikan lipat dari ganda. Hari-hari akan datang tetap memberi sukacita dan sejahtera. Terima kasih Bapak, agar persembahan bisa besarnya kerajaan yang ada. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu mungkin ada sakit penyakit lemah tubuh, Kau pilih satu persatu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah sang penyembuh yang sempurna, pilih kesembuhan sempurna. Mujizat yang terjadi setiap hari di dalam kehidupan anak-anak yang berserah dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapak, yang bermasalah berikan jawaban-jawaban Tuhan untuk mereka pilih satu persatu. Bapak, berkati juga bangsa negara kami Indonesia, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Jauh teroris, jauh bencana alam, jauh sakit penyakit virus apapun, jauh yang tidak berkenan dengan Engkau Tuhan. Bapak Presiden, Kau melawat Tuhan juga pakainya pejabat tertinggi sampai terendah kabinet seluruh Indonesia. Berikan juga roh takut akan Engkau Tuhan, agar mengatur negara kami Indonesia aman, damai, sejahtera, adil, makmur, kuasa, selamat, cukup sampai makan-makan. Terima kasih berkat kota sebaik kami tempat ini Tuhan, agar aman saja di dalam kota kami ini Tuhan. Gereja lain bisa buka kembali dengan leluasa untuk memuji juga Engkau, terutama Injil disampaikan di ujung-ujung kota sebelah Jawa Timur. Banyak jiwa menantang selamatkan di dunia. Terima kasih Bapak. Kami juga mau mendengar sabda-Mu Tuhan. Sabda-Mu adalah Engkau sendiri berbicara kepada kami ya Bapak. Tetapi hamba-Mu yang Kau percayakan secara khusus hari itu menyampaikan isi hati dari ujung rambut sampai telapak kaki. Semua berroh mesti berbicara kepada kami ya Bapak, agar apapun yang dikerjakan semua roh yang membimbing. Terima kasih, tambah-tambahkan hikmat buat kami ya Bapak, bukan hanya mendengar saja, mengerti apa yang Kau sampaikan kepada kami, agar kami bisa belajar untuk melakukan semua roh sendiri. Terima kasih Bapak Roh Kudus, terima kasih awal Tuhan, kami siap untuk mendengar dan belajar melakukan. Di dalam nama Yesus bersyukur berdoa. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Besok minggu adalah minggu pertama bulan Oktober. Jadi ibadah akan disertai dengan perjamuan suci. Yang kedua, saya juga himbau
sekarang ini lagi musim corona sudah lewat, tapi ternyata ada lagi yang baru, bronkitis pneumonia. Ya, ini hari ini semua rumah sakit rata-rata penuh dan kebanyakan yang kena anak-anak kecil. Jadi kalau Bapak Ibu merasa batuk atau pilek, besok Minggu datang ke ruang ibadah dengan menggunakan masker. Kita mencegah menularkan kepada orang di sekitar kita. Baik, kalau dengan demikian waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Han yang akan menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Markus pasal 10. Kita akan baca ayat 13 sampai 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan lihat sebentar figur seperti anak-anak, ya, anak-anak. Di dalam Matius 14 di sana dikatakan ada kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu sudah paham cerita ini, tapi saya akan mengulas sedikit. Bapak Ibu, pada waktu Tuhan Yesus mendapat kabar, berita dari murid-muridnya bahwa Yohanes Pembaptis telah dibunuh Herodes, Tuhan Yesus mengajak murid-murid mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Ya, tapi orang mendengar dan mereka mengikuti Yesus. Pada waktu Yesus turun, Tuhan melihat banyak jumlah manusia berkumpul. Terjadilah di dalam hatinya jatuh belas kasihan melihat orang banyak itu. Dia menyembuhkan dan mengajar. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu gak sempat makan. Nah, dalam perjalanan waktu, pada waktu itu hari mulai malam. Nah, murid-muridnya datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, suruh murid-muridnya itu pulang atau pergi mencari atau membeli makanan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkata, kamu yang harus beri makan. Saudara, murid-muridnya menjadi masalah kan? Sudah tempat sunyi, mau beli makanan di mana? Disuruh kasih makan. Orang segitu banyak, kantin aja susah mengadakan waktu yang saat itu juga saatnya, ya saudara, jadi masalah. Kemudian Filipus berkata, Tuhan, kalau ada uang 200 dinar aja beli roti sepotong kecil, nggak cukup untuk orang sebanyak itu. Terus Andreas bilang, di sini ada anak kecil, dia membawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya dengan orang sebanyak itu? Saudara, tapi waktu Tuhan bertanya dan berkata, apa yang ada pada 5 roti dan 2 ikan? Tuhan ambil alih.
Tuhan menghadap ke atas, mengucap syukur dan mengucapkan berkat. Dibagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan, yang makan 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak, masih plus lagi sisa 12 bakul. Saudara, saya merenungkan anak kecil ini ada di tempat itu melihat kejadian ini. Ya, anak kecil ini rela memberikan bekalnya, diserahkan kepada Tuhan. Anak kecil ini berkorban, walaupun dia juga merasa lapar, bekalnya diberikan kepada Tuhan. Suatu pengorbanan yang indah yang dilakukan oleh anak-anak kecil. Saya percaya dan saya renungkan, kenapa orang-orang yang kaya-kaya, yang banyak itu kan banyak orang kaya, banyak orang yang sudah bekerja, kok tidak menyerahkan? Ya, kok anak kecil? Nah ini, anak kecil, saudara, seringkali kita menyempelekan. Tapi pada waktu saya mendapatkan dari Pak David ada pelayanan di rumah doa malam, saya bergumul, Tuhan, saya mau berdoa, berkhotbah untuk khotbah apa? Saya sediakan ini, sediakan. Tuhan bilang bukan. Ini Tuhan, bukan. Tuhan kasih seperti anak kecil. Kemudian Tuhan ingatkan saya pada waktu itu zamannya Oma Merlan. Waktu itu hari Rabu, doanya masih di depan sana. Ya, saya duduk di dalam doa jam 10 pagi itu hari Rabu. Saya diperlihatkan Jemaat Mandarin itu anak kecil. Ya, zamannya Oma Merlan. Saya tanya pada Oma Merlan, apa artinya embo? Ya, Oma Merlan bilang embo. Saya juga nggak tahu apa artinya anak-anak kecil. Kok jemaat Mandarin yang doa ya, kok anak kecil-kecil? Apa maksudnya? Saya sendiri tidak ngerti. Ya, kemudian saya disuruh menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya sampaikan aja. Baru Tuhan memberitahu, mengingatkan pada waktu Pak David hari apa itu, hari Minggu ya Pak, memberikan pengumuman diadakan ibadah kaum muda yang belum kawin dan kaum muda yang sudah kawin. Yang belum kawin, yang sudah kawin. Ya. Kemudian Tuhan mengumumkan ini loh, Mandarin nanti akan banyak jiwa-jiwa seperti anak-anak. Ini Tuhan maksudmu. Iya, tapi hati-hati. Tuhan berkata, Tuhan ingatkan. Saya akan baca lagi ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tujuannya sudah tepat, benar, ya. Tapi kenapa? Nah ini kenapanya. Murid-murid menerima dengan baik. Oh, saya akan datang. Enggak. Dia marah. Kok apa? Murid-murid kok marah? Kok Tuhan sudah kirim jiwa-jiwa baru, kok murid-murid ini marah-marah kepada mereka? Saudara, dan Tuhan itu memberikan gambaran gampang sekali. Nanti mungkin saya tidak tahu ya, Mandarin itu mendirikan sekolah minggu. Kaum muda ini murid-murid marah-marah. Sudah ada sekolah minggu, kenapa tidak gabung? Sudah ada kaum muda, kenapa tidak gabung? Kok berdiri sendiri? Nah, ini Tuhan ajarkan, ini nanti akan terjadi. Saudara, bisa nangkap enggak? Murid-murid marah-marah, opo-opoan, Mandarin kok mendirikan sendiri-sendiri, padahal sudah ada.
murid-murid marah-marah. Kenapa murid-murid itu marah? Di dalam cerita katakan pada waktu itu murid-muridnya sedang bertengkar. Kenapa bertengkar? Ingin menunjukkan aku yang paling besar. Di antara murid-muridnya, aku yang paling besar. Aku yang paling besar. Bertengkar. Dan Tuhan Yesus mengerti. Yang bilang murid, anak kecil di tempatnya dekat Yesus dia bilang, kalau kamu tidak seperti anak kecil menyambut aku, kamu tidak menyambut aku, tidak menyambut Bapa. Nah ini, gara-gara anak kecil, murid-muridnya merasa besar. Dan sekarang orang-orang itu datang membawa membawa anak kecil. Ini dia saingan datang. Ya toh, yang akan membuat yang paling besar disingkirkan. Karena ada tunas-tunas baru, pemimpin-pemimpin baru. Aduh, saya terima kasih Tuhan, biar Mandarin bisa membukakan hati, mengerti rencana Tuhan, hati Tuhan. Jangan mencontoh, melakukan seperti murid-murid. Ayo kita kerjasama dengan Tuhan. Jadilah murid-murid yang welcome. Mari silakan datang, rangkul mereka, jangan memarahi. Akibatnya apa marah? Murid-murid. Nah ini yang tidak enak. Ayat berikutnya 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah kepada siapa? Murid-murid. Saudara, jangan sampai kita dimarahi Tuhan Yesus. Kok orang datang kepada aku kamu halang-halangi? Ya kita baca lanjut ya. Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Ya, jangan menghalang-halangi. Terus apa lagi nih? Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Pelajaran bagi kita juga. Jangan meniru murid-murid. Ayo kita belajar mengikuti Tuhan. Jangan menghalang-halangi anak-anak itu datang kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan itu baik, saudara. Saya juga tidak mengerti waktu itu. Kenapa kok Mandarin lihat anak-anak. Ya, melihat hati saya itu melihat tuh gemes. Melihat anak kecil itu ingin memeluk, ingin merangkul, gemes melihat anak kecil. Itu hati Bapak. Dan Tuhan memberikan kepada saya waktu itu pengalaman yang indah. Saya punya anak dua, yang satu badannya besar seperti saya, yang satu kecil seperti mamanya. Jadi kalau orang jadi pendeta itu susah, saudara. Ditanya, kamu banyak doa enggak? Banyak puasa enggak? Kok badanmu gemuk? Repot. Kalau ada orang yang banyak, kamu berdoa puasa enggak? Iya. Saya tunjukkan istri saya ya dengan anak yang nomor 2. Ini lu buktinya, banyak puasa. Mama Tuhan diberkati enggak? Nah saya maju yang gemuk, sama anak saya nomor 1 gemuk, diberkati. Oh, sudah itu repot lagi saudara. Dan hamba Tuhan itu serba salah, begini salah, gitu salah. Tapi Tuhan bisa memberikan jawaban dengan tepat. Ya, saudara, pada waktu itu saya punya anak yang nomor 2 sering mendapatkan pelayanan. Bahkan dia itu menjadi gembala di Perak. Ya, jemaatnya itu orang angkatan laut semua. Dia belum kawin, masih muda, keluaran dari Petra, dijadikan gembala di Perak. Ya, saya perhatikan kalau dia telepon konseling itu tentang rumah tangga, anak saya itu bisa ngajari harus begini, harus begini,
padahal belum menikah. Kemudian dia dikirim lagi ke Kuala Lumpur untuk memenangkan banyak jiwa mahasiswa. Dia bilang, Pak, hari ini saya mendapatkan jiwa baru, orang Vietnam. Wah, senang sekali. Jadi kalau dia sudah pulang dari luar, saya pertama kali yang dicari itu papanya, bukan mamanya. Ya, langsung saya dipeluk, minta gendong. Saya bilang, kamu ini sudah jadi gembala, sudah sarjana, kok masih minta gendong. Alasannya, aku senang. Kemudian pada waktu anak saya berkata, aku senang, Tuhan itu berkata dalam hati saya, seperti itulah hati Bapak. Kalau anak-anaknya datang merangkul dan memeluk, hati Bapak itu senang. Mari, jadilah seperti anak-anak. Tuhan itu senang. Makanya Tuhan berkata, jangan menghalang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Ayo kita welcome. Ayo kita melayani untuk Tuhan. Karena mereka datang dikirim orang tuanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kepada Pak David, bukan kepada saya atau Ibu Ciden, tapi kepada Tuhan. Ayo kita welcome. Jangan jadi seperti murid-murid. Jangan kamu anak-anak bikin ribut. Saudara, waktu saya menerima firman Tuhan ini, saya itu merasa, aduh, Tuhan itu luar biasa baiknya mengajar supaya kita ini seperti anak-anak. Kenapa? Kita lanjut pembacaan kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, ini sudah rahasianya. Jadi jangan merasa bangga, jangan merasa aku yang besar, ya, walaupun badannya besar, tapi rendah hati. Ya, jangan sombong. Orang yang sombong tuh firman Tuhan tidak masuk surga. Jadi anak-anak lah. Saudara, waktu saya mendapatkan ayat, aduh Tuhan benar. Jadi anak-anak itu enak. Karena mata Tuhan senantiasa melihat, memperhatikan di mana anakku ya. Hati Tuhan itu terpikat. Kalau kita bisa menyenangkan hatinya, bisa melakukan sesuatu yang dapat membuat hati Tuhan terpesona dalam kehidupan kita, Tuhan itu memperhatikan dan Tuhan itu akan membela, Tuhan itu akan memberkati. Luar biasa, anak-anak kecil. Bukan berarti Bapak Ibu yang sudah dewasa ini langsung masuk lagi dalam perut, lahir lagi jadi anak kecil. Bukan itu. Ya, hati kita dulu merendahkan diri. Kerendahan hati seperti anak-anak. Jangan sombong. Karena kalau orang sombong tuh tidak punya teman, disaingi, dikucilkan, tidak enak. Saudara, anak-anak kecil itu luar biasa. Saya banyak belajar, ya, melalui anak saya yang nomor 2 ini. Kalau saya lagi pelayanan itu, anak saya bilang, Pak duduk. Bapaknya disuruh duduk. Karena anak saya ini istimewa, saudara. Tuhan ada pesan untuk Bapak. Wah, kalau sudah berkata begitu, bukan suaranya anak saya. Ya, jadi saya juga takut dulu. Apa ini pesannya Tuhan? Tuhan bilang, banyak doa, karena banyak tantangan yang akan dihadapi. Hanya begitu dia. Sudah itu pergi mainan lah. Nah ini anak-anak, saya merasakan luar biasa Tuhan memakai anak-anak. Sekarang cucu saya yang dipakai oleh Tuhan. Kadang-kadang saya enak-enak, Tuhan bilang baca firman ini. Kamu kok ngerti? Nggak tahu, pokoknya Tuhan bilang suruh baca ini. Saya baca. Wow. Anak kecil banyak dipakai oleh Tuhan.
jangan meremehkan. Karena firman Tuhan katakan, kalau kamu tidak seperti anak kecil ini, tidak masuk surga. Dan saya belajar lagi jadi anak kecil, dengar-dengaran kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, ini saya kerjakan, lakukan. Sebenarnya saya sudah mempersiapkan perbayaan lain. Tapi Tuhan bilang seperti anak kecil, sampaikan itu. Karena nanti banyak murid-murid yang tidak senang. Saudara, hal seperti ini yang perlu kita ketahui. Dan Rasul Paulus menimbrung, memberikan nasihat kepada kita malam hari ini. Kita akan buka di dalam Lukas, bukan Lukas, 1 Korintus 14 ayat 20. 1 Korintus 14 ayat 20. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Saudara, waktu saya membaca ayat ini tidak ngerti apa maksudnya, ya. Saya renungkan, saya minta Roh Kudus, tolonglah ajari saya apa maumu. Apa maksudnya ayat ini? Nah, Tuhan ajar memberikan petunjuknya. Ternyata ada 3 hal pesan dari Rasul Paulus. Yang pertama disingkatkan, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Janganlah sama. Jadi cara berpikir kita yang sudah dewasa itu jangan seperti anak-anak. Cara berpikirnya, ya, di dalam satu ayat dikatakan menurut ditinjau dari sudut waktu, kita ini sudah jadi pengajar seharusnya. Kok diajari keselamatan, hidup kudus? Seharusnya kita ini jadi pengajar, bukan diajar. Itu cara berpikir kita. Orangnya dewasa, tapi masih pikirannya seperti anak-anak. Ya, orangnya dewasa tapi ngedot. Nah, itu cara berpikirnya ketinggalan. Maksudnya, jangan seperti anak-anak. Kita ini sudah dewasa, jangan seperti anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini katakan, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Saya juga diberitahu, maksudnya apa Tuhan? Kok jadilah anak-anak dalam kejahatan? Kalau anak-anak dalam kejahatan itu biasanya bertengkar, sudah itu nangis, lapor mama, ya orang tuanya sama orang tua yang bertengkar. Anaknya sudah berdamai, main-main lagi. Seperti itu anak-anak, polos, mudah melupakan. Tapi kalau orang dewasa bertengkar, dendam, akhirnya membunuh. Makanya dalam kejahatan kita seperti anak-anak. Jangan sampai membunuh, jangan orang jahat, pikiran yang jahat dilakukan orang dewasa, membunuh sesamanya. Tapi kalau anak-anak nangis saling lapor sama mama, sudah itu mainan lagi. Itu dalam kejahatan kita itu seperti anak-anak. Jangan sampai berpikir itu benci, dendam, membunuh. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Terus yang ketiga, Tuhan mengajarkan kepada saya ini, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Orang dewasa, jadi kita orang yang dewasa bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Bisa memberi nasihat,
bisa ayo bangun, semangat, layani lagi Tuhan, kembali kepada cinta yang mula-mula. Ini pikiran yang dewasa. Tuhan inginkan juga berpikiran dewasa kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Saudara, Rasul Paulus mengajarkan 3 hal. Jangan seperti pikiran anak-anak, walaupun kita sudah dewasa, pikiran kita masih anak-anak, ketinggalan zaman, ketinggalan dalam pikiran kita. Ya, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Jangan sampai memikir dendam, marah untuk membunuh, tapi jadilah dewasa dalam pemikiran kita. Saudara, kita lanjut kembali dalam Markus 10. Ayat 16. Lalu Yesus memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, Ia memberkati mereka. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu. Maukah Bapak Ibu dipeluk oleh Tuhan? Jadilah seperti anak-anak. Ya, bertengkar sebentar selesai berdamai, jangan sampai cek bunci ini. Aduh, kasihan dalam neraka. Jadilah seperti anak-anak. Karena anak-anak itu dipeluk oleh Tuhan, diberkati Tuhan. Aduh, saya senang sampai saya berkata, Tuhan, aku ingin dipeluk oleh Tuhan. Saya tidak ingin yang lain-lain, ingin dipeluk terus oleh Tuhan. Adakan dalam hati kita kerinduan. Tuhan, aku mau seperti anak kecil, seperti anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ya, saya melihat Tuhan hadir dan Dia tersenyum kepada kita, dan Dia mengulurkan tangannya. Dia berkata, maka engkau kupeluk. Amin. Kuratakanlah mata sangka, sikaralah mata sangka. Mari Roh Kudus, tolong kami. Malam hari ini kami ingin seperti anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan memandang kami gemes, ingin memeluknya. Kuratakanlah mata sangka. Haleluya, haleluya, haleluya. Kurang sangka pada dia. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini yang mengingatkan setiap kami supaya kami tidak menghalangi anak-anak datang kepada Tuhan, supaya kami dapat menyambut mereka semua seperti menyambut kerajaan Allah. Dan biarlah jemaat di Mandarin semuanya boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kami boleh datang seperti anak-anak yang rindu mencari kerajaan Allah, dan Tuhan akan memeluk kami dan memberkati setiap kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Tambah-tambahkan urapan-Mu, hikmat marifat-Mu dalam pelayanannya, sehingga dimanapun hamba-Mu Tuhan tugaskan untuk melayani, di sana beliau menjadi berkat buat banyak jiwa yang dilayani. Berkati dalam kesehatannya, berkati dalam rumah tangganya. Tuhan tambahkan kebahagiaan senantiasa. Demikian juga dengan setiap kami yang sudah menerima berkat firman Tuhan ini. Biarlah kami juga boleh menaruhnya di tanah hati yang baik di hati kami. Dan Roh Kudus yang akan memberi kami kemampuan supaya kami mampu melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami yakin dan percaya ibadah Mandarin akan semakin maju di dalam Tuhan, semakin banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan semakin banyak orang-orang yang akan dipilih Tuhan
untuk menggenapi rencana-Mu di dunia ini terjadi di ibadah Mandala. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah kami. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau berdoa seperti doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang tiba waktunya kami akan pulang dari tempat ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Kirimkan malaikat-Mu menyertai perjalanan kami, tibakan di rumah dengan selamat. Pertemukan kami kembali besok hari Minggu di ibadah Mandarin, semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu. Sekarang kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan untuk kami pulang membawa berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di sorga, kecintaan dari Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai hidup kita semua senantiasa, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati.